Jika hidung Anda terkena suhu dingin yang ekstrem, dampak radang dingin bisa sangat parah. Ini dimulai dengan mati rasa dan kesemutan saat pembuluh darah menyempit untuk mempertahankan kehangatan. Paparan yang lama dapat menyebabkan kristal es terbentuk yang menyebabkan kerusakan sel dan kematian jaringan. Radang dingin dapat mengakibatkan kerusakan saraf permanen atau bahkan amputasi. Apakah kamu menggunakan earbud untuk tertidur? Kamu tidak sendirian, tapi malam demi malam kamu bisa merusak telingamu secara terus-menerus. Penyumbatan dan tekanan suara semuanya terbentuk. Lindungi telingamu dengan diam-diam, biarkan mereka beristirahat. Juga, telingamu tak pernah tidur. Kaca pembesar memusatkan cahaya ketik kecil yang sangat panas yang bisa membakar kulitmu. Ini terjadi karena kaca tersebut membengkak dan memfokuskan sinar matahari, membuatnya cukup intens untuk menyebabkan luka bakar tingkat 3. Jika kamu memiliki kaca pembesar yang besar, sinar itu akan mengenal tubuhmu seperti laser, membakar kulit dalam hitungan detik. Maka, panasnya akan menembus otot, membakar saraf, dan mendidihkan darahmu. Akhirnya, organ tubuhmu akan terbakar, meninggalkan hanya tulang, sampai akhirnya berubah menjadi abu. Jika kamu menyalakan korek api saat buang air besar, toilet bisa meledak dalam sebuah api besar. Itu karena semua sampahnya disimpan di lubang bawah tanah, dan saat membusuk, itu melepaskan gas yang mudah terbakar yang menyebar ke pipa. Bahkan jika kamu menyiramnya, pergerakan air sebenarnya bisa membawa lebih banyak gas ke dalam ruangan. Dan jika terlalu banyak, gas itu bisa memicu percikan api yang menyebabkan ledakan besar. Tato mungkin terlihat keren, tetapi tubuh Anda memperlakukan tinta sebagai benda asing yang tidak diinginkan. Tubuh pun mengirim sel-sel kekebalan untuk berperang tanpa akhir. Inilah alasan mengapa tato dapat memudar seiring waktu. Beberapa tinta bahkan mengandung logam beracun seperti timbal dan arsenik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tinta tato dapat meningkatkan risiko kanker dari 33% menjadi 62%. Saat Anda tersengat lebah madu, sengatnya yang berduri akan tersangkut di kulit Anda. Ketika lebah mencoba terbang pergi, sengat itu akan terlepas dari tubuhnya, membawa sebagian organ dalamnya. Hal ini terjadi karena sengat berduri tersebut tertanam kuat di kulit Anda dan terus memompa racun yang menyakitkan. Luka fatal ini akan merenggut nyawa lebah hanya dalam hitungan jam. Ini adalah pengorbanan kecil demi melindungi koloninya. Jika Anda ingin anak anjing Anda ditambatkan, biasanya dilakukan pemotongan ekor docking menggunakan gunting tajam. Proses ini memotong saraf, otot, dan pembuluh darah. Kadang bahkan sampai mengenai tulang. Karena anak anjing masih berusia beberapa hari saat prosedur ini dilakukan, biasanya tanpa anestesi, maka mereka merasakan seluruh rasa sakitnya. Rasa sakit itu sangat intens, hingga bisa menyebabkan syok dan kematian. Jikapun mereka selamat, kerusakan pada sistem saraf bisa menyebabkan rasa nyeri permanen. Jika tali kapal diregangkan terlalu kencang, tali tersebut bisa putus dan terpental kembali dengan kecepatan 700 kaki per detik. Itu cukup cepat untuk mematahkan anggota tubuh. Beberapa orang bahkan percaya bahwa tali yang memantul bisa memotong tubuh seseorang menjadi 2 bagian. Meski hal ini jarang terjadi, namun kenyataannya, kekuatan hentakannya bisa cukup untuk mematahkan kaki seseorang. Paku kecil ditempatkan di dalam lubang yang diberi. Lubang kemudian direkatkan dan dicat ulang. Ini membuat satu sisi dadu lebih berat, menyebabkan sisi yang berlawanan mendarat menghadap lebih sering, memungkinkan kamu untuk menipu. Metode lain adalah memanaskan dadu sedikit dengan angka yang kamu inginkan. Setelah dadu dipanaskan, angka yang kamu inginkan akan lebih sering menghadap ke atas saat mendingin, karena bahan yang leleh mengendap tidak merata, yang mengubah keseimbangannya, sehingga menjadi lebih kemungkinan untuk mendarat dengan angka pilihan. Terkadang, sisi tertentu dari dadu tersebut dikerjakan sedemikian rupa agar terlihat lebih bagus. Bagian datar pada dadu tidak mudah menggelinding, membuatnya lebih sering mendarat dengan angka yang kamu inginkan menghadap ke atas. Berjuang untuk bernapas saat serangan asma terasa sangat menyiksa. Namun, sebuah alat kecil bernama inhaler dapat membantu dalam hitungan detik. Sekali tekan, inhaler melepaskan partikel kecil ke dalam saluran udara Anda. Partikel tersebut bekerja mengurangi peradangan dengan cepat dan menenangkan saluran napas, memungkinkan Anda bernapas kembali.